Salam sehat sobat sehat, selamat pagi. Ini Uma DJ, masih di channelnya Uma DJ pastinya. Dan ini masih jam 7:05 guys. Gua belum mandi karena gua baru beres mandiin semua kesayangan gua di sini. Ada otter, ada 2 monyet, ada merak dan ada banyak lagi di sini. Dan yang baru adalah ini dia. Bukan baru sih. Ini adalah kali pertama si Cilo, si baby Cilo, baby Monpai ini. Tuh, baby Monpai ini gua gendong guys. Tuh lihat. Oke. Sekarang gua mau cerita kenapa si Cilo bisa ada di pelukan gua sampai saat ini. Tapi jangan lupa dong, klik like, subscribe, komen, sama share. Biar gua makin rajin nih bikin konten-konten di farm gua. Oke, jadi sebelum gua cerita lebih panjang, gua masuk ke dome cage dulu ya. Kita cerita di dalam biar lebih enak. Oke. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share. Oke guys, jadi kurang lebih kayak ginilah keadaan pagi di farm gua. Jadi semuanya sibuk mengurusi farm. Dan sekarang kita masuk ke dome cage. Ini adalah tempat tongkrongan favorit terbaru gua guys di rumah, dome cage. Jadi kalau ada apa-apa, ada hewan baru, tinggal gua masukin dome cage gitu, tutup lagi. Ini gue suka nih mekanisme sliding door, enak. Welcome to the dome cage guys. Ini gue masih dalam dome cage, matahari masih menyinari gue dengan hangatnya karena masih jam 7 pagi, jadi masih matahari sehat. Bagus buat kalian karena banyak vitamin D-nya. Ini kita dalam dome cage guys, lihat. Sebesar ini untuk peliharaan-peliharaan yang ada di farm. Sebenarnya ini belum 100% tuntas. Yang udah selesai adalah bagian atapnya. Kalau kalian bisa lihat, ini mirip kayak bird cage. Jadi karena taman-taman burung bisa di taman mini atau di mana yang kalian pernah lihat. Dan gue emang terinspirasi dari konsep seperti itu. Dan bawahnya ini belum beres. Tuh lihat, masih kasaran lah. Ada 1 kolam baru dibentuk. Tapi masih belum jadi secara bagus. Nanti mau disekat-sekat rencananya insya Allah. Dan sekarang karena menunggu untuk dibagusin lagi bawahnya, jadi kita berinisiatif untuk menaruh sebagian peliharaan sini. Nih contohnya nih, ada merak. Ya, meraknya tuh ada 3. 4 sorry, sebenarnya ada 4 merak. Jadi 2 merak blorok sama 1, 2, 3, 4, 5 guys. Ini gimana sih kok bisa lupa? Ada 5 merak gitu. Nah jadi karena belum ada sekat-sekat kandangnya, jadi untuk sementara shelternya kayak gitu tuh. Jadi dipasangin seng sederhana di bawahnya supaya mereka bisa berlindung, karena kalau siang di sini lumayan panas juga sih guys. Jadi mereka butuh perlindungan. Yang penting makanan terjamin sama minum supaya mereka nggak dehidrasi. Dan mereka kayaknya bebas banget di sini karena mereka bisa lari kemana-mana lihat tuh. Karena gua pun kalau mau main apapun di sini bisa. Kayaknya gue suka badminton, main di sini ada 2 lapangan, bisa nih jadi 2 lapangan. Kayak gor jatuhnya. Enak banget. Oke, sekarang lanjut ke yang lagi gua gendong ini nih. Nih. Aduh, tunggu dulu. Ini gua agak susah. Gini aja kali ya ngadepnya. Nah, ngadep matahari. Wait, ini gua diriin dulu deh biar gampang. Tam. Oke, jadi seperti gue bilang tadi, ini adalah kali pertama si baby Cilo, si baby Monpai alias bayi monyet pantai ini ada di pelukan gua. Karena sebelumnya sebenarnya gua lebih dulu adopsi si Monpai ini ketimbang otter gua. Jadi begitu ada si otter datang, tiba-tiba perhatian gua ke distract sama si otter, si Benji, kalau kalian pernah lihat video-video gua sebelumnya. Dan akhirnya si Monpai, si Cilo ini kayak sedikit terbengkalai guys. Nggak terbengkalai sih, tetap gue urusin, cuma untuk bondingnya itu jauh berkurang dibanding sebelumnya. Jadi si Cilo ini sempet jadi sedikit agak agresif lagi semenjak gue nggak urusin lagi gitu kan. Nah setelah itu gue mikir gue harus bonding sama semua anak-anak gue di farm. Akhirnya si Cilo ini dengan inisiatif gue dan bokap gue,
gua buat bonding lagi. Caranya adalah dengan mengeluarkan si Cilo dengan, maksudnya ngeluarin dari kandang dan melakukan perlakuan kayak gini. Karena emang Cilo ini masih tergolong baby, jadi butuh kayak kasih sayang, asupan kasih sayang lah dari induknya. Dan yap, akhirnya seperti ini. Kenapa Cilo gua rantai? By the way, ini rantainya ini udah lama sih gue beli, cuman baru gue kepake. Ini rantainya gue di leher. Ini sama sekali nggak sakit ya guys. Ini kendor banget, lihat tuh. Ini nggak gua tarik kuat. Tuh, ini kendor banget. Jadi kalian nanti jangan khawatir. Gua nggak pernah akan mau menyakiti binatang-binatang gua di farm. Trust me. Dan ini sekarang dia lagi tidur. Jadi ini kan kali pertama Cilo untuk dipegang sama manusia. Dia tuh sebelumnya dari pet shop kan. Nah, pet shop itu dia digabung sama monyet-monyet lain guys. Jadi dia tuh kebayangkan agresifnya gimana. Dan dulu gua berhasil, kayak 2 bulan lalu gue berhasil ngejinakin dia dengan dalam waktu kurang dari 1 minggu dengan cara hand feed. Sama kayak Benji otter gue. Jadi gue hand feed setiap hari. Akhirnya si Cilo mau bonding sama gue. Dan akhirnya gue putuskan untuk keluarin dari kandang. Gue kasih rantai kayak gini untuk ngelatih bonding dia sama gue, supaya dia maunya sama gue aja gitu. Bukan berarti dia harus galak sama orang lain, cuman gue pengen dia nganggap gue kayak ownernya, kayak ibunya, supaya dia ngerasa ada perlindungan kayak gini nih, persis kayak gini. Jadi sekarang yang gue lakukan setiap hari adalah Cilo itu gue jam 6:30 tadi dia udah gue keluarin dari kandang, dan masih dia sedikit agresif karena dia kurang bonding sama gue. Kan gue bilang tadi dia agak terbengkalai semenjak ada si otter itu kan. Akhirnya gue paksa, gue ambil sedikit maksa sih, cuman nggak menyakiti pastinya. Dan gue mandiin. Habis gue mandiin pakai sampo khusus, wangi banget, enak wanginya, wangi banget lah pokoknya. Dan akhirnya gue mandiin, gue keringin, dan ini adalah yang dilakukan. Jadi setiap habis mandi, jadi ini baru 2 hari gue lakuin kayak gini. Itu kayak tidur, lihat tuh, lihat nggak? Ini tidur, lihat deh. Cilo, hey, tuh lihat tuh. Lucu ya guys. Jadi gue emang baru belajar bondingin monyet pantai dengan sentuhan, dan ternyata sebegitu mengasihkannya guys. Karena memang dia tuh memang sadar kalau dirinya bayi dan butuh banget perlindungan dari manusia. Jadi yang dilakukan ya adalah ngegelendot aja gitu sama gue. Dan gue nggak tega ngelepasin, apalagi kalau dia lagi tidur kayak gini. Tuh. Jadi untuk kali pertama pas gue rantai gini ya tentunya Cilo tuh kayak berontak. Dia nggak mau karena sama sekali dia belum pernah dirantai. Palingan dia itu di dalam kurungan aja kan. Nah, gue butuh bantuan ponakan gue saat itu untuk ngerantai. Akhirnya kan si Cilo berhasil dirantai, dan rantainya sama sekali nggak kencang tadi gue bilang. Tapi Cilo ini masih belum terbiasa dengan rantai pastinya, karena baru 2 hari terakhir dia dirantai kayak gini, lehernya diikat, dan dia tuh kayak apa sih namanya, ngeberontak gitu, pengen lepas dari rantainya, pengen buka rantai dari lehernya, which is normal. Sampai akhirnya dia terbiasa di hari ketiga ini, dan sekarang dia udah hidup terbiasa dengan rantai di lehernya. Karena kalau setiap gua udah main-main sama si Cilo kayak gini, ini gue masukin kandang lagi dengan gua buka nih, kayak ada kaitnya, gua buka, gue masukin kandang gitu. Dan sekarang dia udah mulai agak terbiasa dengan rantainya. Cuma yang gua notice adalah si Cilo ini masih sedikit kayak takut, karena mungkin dulu dia ini ya, nggak tahu gimana, dulu mungkin perlakuannya di pet shop tuh kurang begitu ngenakin buat dia. Jadi apa-apa tuh dia kayak kagetan. Atau kalian yang tahu komen di bawah ya, kenapa tuh monyet sering kagetan kayak cut gitu gitu. Dia nggak, ada beberapa kali dia kayak gitu guys, kayak bahkan kayak gue pegang tuh masih tuh, lihat tuh kayak kaget gitu, nggak tahu kenapa, ingin berontak atau sekedar kaget ya, gue nggak tahu. Nah kayak gitu. Cuma lama-lama berkurang sih gitu. Dan bondingnya setelah dirantai sama gue ini, gue akui jauh lebih bonding. Emang dia ngerasa kayak sentuhan nyata gitu dari gue. Jadi gue kasih makan dari tangan gue, kemarin gue kasih makan salak gitu kan, gue kasih makan pisang, dan dia ngerasa kalau gue memang tempat pelindungannya dia. Jadi ya si Cilo ini jadi makin bonding, ya nggak Cilo? Hei, halo. Nah dia lucu banget. Ini dia adalah di dalam dom cage, dia ngeliatin bingung. Nah itu dia guys. Jadi ya gue sih ngarepinnya gue bisa bonding sama semua anak-anak gue yang bisa gue pegang ya, tentunya kayak otter sama monyet-monyet kayak gini nih, supaya lebih ada koneksi lah
antara gua sama anak-anak dia. Tuh, apa tuh? Apa tuh? Mereka yang ngamuk. Hei, Cilo, lihat sini dong. Lihat sini dong. Tuh. Oh, dia nggak mau. Dan Cilo ini udah mau 4 bulan. Dan udah nggak nyusu lagi. Jadi dari awal dia di sini juga udah nggak nyusu sih. Jadi aman, santai. Ini sama sekali nggak nyakitin ya guys. Jadi kalian jangan pikir gue menyakiti hewan ini. Gue latih supaya dia nggak kabur-kabur dulu. Karena dia baru kali pertama gue rantai kan. Gue lepas dari kurungan. Takutnya dia kabur, belum terbiasa. Jadi makanya supaya dia nggak kabur. Jadi gue rantai dulu. Nantinya ke depannya kalau dia udah bonding banget sama gue, pastinya gue nggak akan pakai kayak gini gitu loh. Dan sama sekali nggak nyakitin. Gue nggak pernah narik-narik sama sekali. Karena gue nggak tega nyakitin hewan selucu ini. Ya nggak Cilo? Ya, Cilo lucu ya. Sayang banget gua. Jadi gitu ceritanya guys, kenapa Cilo bisa ada di pelukan gua saat ini. Ini susah banget ngatur. Oke, jadi aduh dulu. Nah, kayak gitu dia suka kaget kayak gitu deh guys. Oke, buat kalian jangan lupa dong klik like, subscribe, komen sama share biar gua makin semangat nih bikin konten-konten gua sama anak-anak gua di farm. Bye-bye Cilo, bye-bye. Oke, jadi buat konten hari ini kayaknya gitu aja. Ngalur ngidulnya, jangan lupa klik like, subscribe, komen sama share sekali lagi. Sekarang gua mau nidurin si Cilo supaya si Cilo ini tuh lihat, dia masih berusaha untuk ngelepasin ikatan di lehernya sampai sekarang. Karena belum biasa dia, kasihan sih. Ya nggak apa-apa ya. Kan papa nggak sakitin, kasihan. Oke guys, Oke guys, jangan lupa klik like, subscribe. Gue udah berapa kali ngomong. Anyway, bye bye YouTube. Hatur nuhun and stay happy ya. Bye bye.